Candu. Zahran sudah larut dalam segala aspek pada istrinya. Kenyamanan secara lahir batin telah ia dapatkan sehingga rasa tak ingin kehilangan mulai terbesit di dalam hati. Malam ini, setelah keraguan dan emosi beradu jadi satu, Zahran kembali meminta haknya sebagai suami. Zahran menggauli Shanum lagi karena sungguh rasanya begitu candu. Sebenarnya Shanum melayaninya setengah hati. Di antara rasa perih, nikmat dan takut bercampur jadi satu. Shanum takut kalau orang tua Zahran tak akan merestuinya. Apalagi kata-kata Mona terus terngiang sejak tadi. Pernikahanmu dengan perempuan ini kan cuma pernikahan siri. Nah, kalian bisa membatalkannya. Ucapkan talak dan semuanya selesai. Kata-kata Mona terus terngiang-ngiang di kepala Shanum. Shanum, sadarkan Zahran yang baru selesai mencumbu sekujur tubuh Shanum. Zahran menatap wajah perempuan di bawah tubuh gagahnya. Zahran merasa ada yang hilang. Kenapa diam aja? Tanya Zahran lalu menciumi pipinya beberapa kali. Shanum diam saja seperti patung, tak bergerak, tak juga menyahut. Shanum, kau tegur Zahran sekali lagi lalu menarik dagu Shanum agar mata Shanum fokus menatap pada matanya juga. Shanum segera tersadar kalau sikapnya adalah sebuah dosa. Menjalankan kewajiban dengan rasa ragu adalah salah satu kesalahan seorang istri. Dia pun tersadar dan mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Maaf, Bang, aku diam mungkin karena terlalu menikmati. Sahutnya penuh dusta. Benarkah? Ya, ayo masukin sekarang. Tapi pelan-pelan ya, soalnya masih agak ngilu. Ucap Shanum lalu berpegangan pada pundak kokoh suaminya. Zahran masih menatap. Zahran mencoba menyelami sorot mata Shanum yang berbeda dari biasanya. Aku tahu kamu sedang meragu, Shanum. Aku tahu, ucap Zahran di dalam hatinya. Tapi nafsu dan birahi sudah tak mampu dibendung lagi. Zahran pun sudah mengambil posisi siap untuk menyelesaikan peraduan mereka malam ini. Zahran melebarkan dua belah paha yang mulus itu dan sebelum menghujamnya dengan miliknya, ada rasa ingin melakukan yang lain untuk memberi sensasi berbeda pada istrinya. Ayo, Bang. Shanum sudah siap. Tapi Zahran menunda sesi itu lalu malah kembali mencumbu. Mencumbu dari dada atas turun sampai ke perut dan keraguan Shanum terdistraksi. Shanum menggeliat kegelian. Ih, Bang. Protesnya manja. Semuanya sampai ke klimaks saat Zahran melakukan yang lebih dari itu. Saat Shanum mengangkat kepalanya, tahu-tahu Zahran sudah ada di bawah kakinya dan mata Shanum melotot, sensasi liar menguasai diri. Zahran mulai menunjukkan sisi nakalnya yang lain. Dia menjelati surganya dengan liukan lidah yang luar biasa dan sesekali menghisapnya sehingga Shanum lupa akan segalanya. Dia melayang seperti mabuk dan melupakan segalanya. Ah, apa ini? Desahnya sampai tak kuasa menahan racauan. Puncak orgasme semakin dekat dan dia tenggelam dalam setiap sentuhan yang semakin intens itu. Zahran puas mempermainkan nafsu istrinya. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum puas menatap wajah cantik yang sedang menikmati itu. Dan kalau sudah begitu, kini giliran dirinya yang memuaskan diri sendiri. Enak kan? Tanyanya iseng lalu mulai penetrasi. Nggak bisa berkata-kata. Sahut Shanum masih setengah mendesah. Nikmati saja, sayang. Kamu sudah memberikan aku banyak pengalaman erotis, Bang. Rasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ucapnya tapi kali ini agak meringis karena satu benda keras yang telah menegang itu kembali memasuki ruang sempit miliknya. Nikmati saja. Jangan pikirkan apapun. Bisa, kan? Yakinlah, semuanya akan baik-baik saja. Shanum mengangguk sembari memejam mata. Setelahnya Zahran menghentakkan dirinya berulang kali sampai spermnya lolos membasahi Shanum. Selain Zahran dan Shanum yang menghabiskan malam ini dengan sebuah kegiatan panas di atas ranjang, Ilham dan Mona juga baru saja selesai bercinta di kamar hotel favorit mereka.
Tolong jangan ubah keputusanmu, sayang. Sekarang, boleh aja kamu terkesan sama kesopanan dia, tapi kan tetap aja, kita nggak tahu apa yang benar-benar ada di dalam hatinya. Mona mulai menjadi kompor meleduk lagi. Dia masih nyaman di bawah selimut sementara Ilham baru saja selesai mengenakan kembali pakaiannya. Hei, Mona, kamu ini nggak pernah belajar ya. Zahran itu muak padamu. Dan sikapmu di apartemen tadi sudah pasti akan membuatnya semakin benci. Jangan salahkan aku kalau Zahran semakin tak sudi menerimamu sebagai ibu sambungnya. Please, sayang, kita nggak lagi ngebahas itu. Aku lagi membahas soal Shanum, menantumu yang soalim itu. Sesuai rencana awal, kamu akan menentang pernikahan bodoh mereka, kan? Aku rasa kesopanannya itu sangat alami, jauh di luar dugaanku. Komentari Ilham. Ternyata Ilham mengakui sopan santun Shanum. Dan mungkin itu pula yang membuatnya tak lantas menentang Shanum di acara tadi. What? Tolong jangan terpengaruh dengan cover, sayang. Aku sih yakin banget kalau dia punya niat buruk biar bisa hidup bermewah-mewah sama Zahran. Kenapa kamu sewot begitu? Diam dan pakai lagi bajumu. Kita harus cepat-cepat pulang. Mona tampak gusar. Dia begitu takut kalau Ilham tiba-tiba menerima sosok Shanum. Mona begitu ketakutan. Gak ada satupun yang boleh menguasai keluarga Prayoga selain aku. Aku juga tak ingin ada perempuan yang bertakhta di hatimu, Zahran. Never. Sia-sia perjuanganku menjadi pelakor selama ini kalau sampai kamu jatuh cinta dengan perempuan sok polos itu. Sialan. Mona menggerutu kesal. Sepertinya dia memang sudah sedemikian jauh merancang skenario untuk menghancurkan keluarga Prayoga. Dilihat dari sikapnya selama ini, seperti ada rasa dan hasrat liar terbesit di hati Mona untuk Zahran. Dia memang gila, seperti seorang sosiopat. Entah balasan apa yang pantas untuk orang munafik seperti Mona. Hei, Mona! Cepatlah! Aku harus pulang karena besok ada rapat penting di kantor. Seru Ilham kesal karena Mona masih tetap diam di atas kasur. Pulang saja duluan. Besok aku yang check out. Kata Mona tak semangat. Baiklah. Ilham pun pergi dan meninggalkan jalannya sendiri dalam keadaan kesal. Mona sungguh tak ingin ada orang selain dirinya yang menguasai keluarga Prayoga. Shanum menyiapkan sarapan di meja makan. Kegiatan memasak menjadi lebih menyenangkan dengan dapur yang estetik. Tapi tetap saja, kejadian semalam masih agak mengganggu. Setelah selesai memasak sajian yang baru, Shanum melanjut memasuk-masukkan sisa rendang semalam ke dalam sebuah wadah. Karena masih tersisa cukup banyak, Shanum akan membawanya ke rumah orang tuanya. Para tetangga pasti akan sangat senang daripada Shanum simpan dan menjadi mubadzir. Wah! Baunya enak banget. Zahran muncul dari dalam kamar dengan penampilan yang rapi. Ayo makan. Oh iya, Bang Zah mau kemana? Rapi banget. Abang mau ke kantor papa dulu ya. Mau lihat situasi di sana. Abang curiga kalau si Jalang itu udah mulai bergerak ke ranah bisnis papa. Jawab Zahran. Oh, hadapi dengan kepala dingin. Bang, jangan sampai terpancing lagi. Saran Shanum, walau dalam hati dia juga sangat kesal dengan yang namanya Mona. Orang kayak gitu gak bisa dikalemin. Harus langsung dikasih paham. Zahran menggerutu kesal. Udah, jangan marah-marah depan makanan. Abang makan dulu, yuk. Shanum menarik tangan Zahran untuk duduk di meja makan agar merasa lebih tenang. Shanum memang nyaris selalu sukses menenangkan hati Zahran. Oh iya bang, nanti agak siangan aku mau ke rumah bapak ya. Masih ada sisa makanan biar aku bawa ke sana. Kalau di sana bisa dibagikan ke para tetangga. Shanum meminta izin. Ya udah, abang anterin kamu dulu sebelum ke kantor. Gak usah. Aku perginya agak siangan, soalnya mau beres-beres dulu. Mau nyuci juga, abang pergi duluan aja. Nanti aku perginya naik ojol aja. Kamu kirim cuciannya ke laundry. Nanti abang juga akan panggil Go Clean ke sini buat bantu kamu beres-beres. Gak usah, bang.
Aku bisa handle sendiri kok. Lagian kan spraynya bekas. Sanum tak melanjutkan kalimatnya karena malu-malu. 2 spray bernoda karena menjadi saksi pergulatannya dengan Zahran 2 malam ini. Bekas apa? Udah deh, gak usah diperjelas. Jadi, boleh ya nanti aku ke rumah bapak? Ya udah boleh, kamu tunggu aja biar nanti pulangnya abang jemput. Oke. Mereka pun makan sarapan Brahma. Zahran sangat menikmati hidup barunya, begitupun dengan Sanum walau ketakutan terus mengusik. Pernikahan konyol kita sudah menjadi pernikahan impian bagiku, Bang. Tapi, maaf karena aku tiba-tiba ragu. Apakah ini akan berjalan lama? Atau hanya untuk sementara saja? Maafkan aku, Bang. Aku percaya sama kamu tapi aku tak yakin dengan lingkunganmu. Ungkap Sanum dalam hati. Di hadapan Zahran Sanum terus mengulas senyum, padahal dalam hati dia merasa takut dan gelisah tak karuan. Zahran masuk ke bangunan kantor 15 lantai itu. Zahran mematikan rokoknya dan masuk seperti seorang bad boy. Walau begitu, para staf dan karyawan menyapa dengan sopan karena mereka tahu siapa Zahran. Kedatangan Zahran menjadi pusat perhatian karena Zahran memang jarang menginjakan kakinya di gedung kantor Green Emerald. Secara kebetulan Zahran bertemu asisten pribadi papanya di lobi. Namanya Teja. Selamat siang, Zahran. Apa kabar? Sapa Teja dengan akrab. Baik, Papa udah datang. Sudah, tapi masih di meeting room. Lah terus kenapa Pak Teja malah di sini? Saya diminta untuk menjemput kamu, tapi kebetulan kamu datang lebih cepat. Apa ada sesuatu yang buruk terjadi di kantor ini setelah perceraian mereka? Tanya Zahran agak pelan. Banyak, Zah. Saya sangat ingin bertemu dengan kamu, tapi sulit sekali bertemu denganmu. Apa ini tentang dominasi si Jalang Mona? Zahran mengeraskan rahangnya saat menyebut nama Mona. Itu salah satunya. Saat ini dia menjabat sebagai manajer keuangan di kantor ini. Bukan tak mungkin kalau bisnis papamu bisa hancur karena hal itu. Oleh sebab itu, please, bergabunglah dengan perusahaan, Zah. Cuma kamu yang bisa menyelamatkan perusahaan dari pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan. Tanpa B, C, D, Teja langsung mengungkapkan fakta memuakan lagi pada Zahran. Ternyata benar kalau Mona sudah semakin dan semakin lancang. Zahran semakin bernafsu. Dan atas dasar itu, Zahran pun sudah memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan papanya. Menanggalkan predikat berandalan, Zahran akan mulai menjadi orang kantoran. Ayo ikut saya, biar saya bicarakan beberapa hal penting menyangkut kejanggalan simpaman papamu itu. Ayo. Ajak Teja. Sepertinya Zahran memiliki kubu yang kuat. Teja yang telah belasan tahun menjadi orang kepercayaan Ilham Prayoga merasa miris dengan situasi yang terjadi saat ini. Teja pun akan mendukung Zahran untuk menghentikan kegilaan si Sugar Baby tak tahu malu itu. Sialan! Rutuk Zahran berulang kali. Kelembutan mengalahkan keangkuhan. Teja sudah menceritakan semua yang terjadi selama Zahran pergi. Zahran merasa kalau papanya memang sudah benar-benar dibutakan oleh cinta dan birahi. Barangkali, Mona memang sudah memberikan pengalaman seks yang luar biasa sehingga Ilham Prayoga seolah buta untuk hal-hal tak rasional yang terjadi di dalam kehidupannya saat ini. Jadi, saya mohon, segera putuskan untuk bergabung di perusahaan. Zah, kapabilitas bisa diasah sambil berjalan, maksud saya, kamu bisa belajar sambil bekerja. Kamu bisa bertanya banyak hal pada saya soal pekerjaan. Teja memohon sekali pagi. Zahran pun sudah tak memiliki pertimbangan lain. Biarlah harga diri dan pernikahan orang tuanya telah hancur gara-gara pelakor sialan itu, tapi jangan sampai perusahaan dicaplok juga. Sebelum Mona semakin jauh melangkah dengan segala obsesi gilanya, maka Zahran pun akan pasang badan menjadi garda terdepan untuk menghadang. Oke, aku akan mengambil satu jabatan penting di perusahaan ini. Teja tampak senang. Teja merasa dirinya tak akan mampu menyadarkan Ilham Prayoga tanpa sokongan dari Zahran.
Teja merasa berhutang pada Ilham sehingga ia begitu mendedikasikan hidupnya untuk Ilham. Dan di saat Ilham terjebak di dalam permainan sang pelakor, Teja sempat kesulitan untuk mencari cara menyelamatkannya. Tapi kini ada Zahran, Teja pun yakin kalau tuannya akan segera lepas dari belenggu permainan Mona. Shanum sudah bersiap. Dia selalu tampil manis dengan paduan warna yang segar. Kadang juga terkesan kalem dengan warna-warna bumi. Walau tampil sederhana tanpa barang-barang branded yang mahal, tapi Shanum tetap gorgeous dengan kesederhanaannya. Itu adalah salah satu nilai plus seorang Shanum Atabina. Dia sudah keluar dari unit apartemennya, sesuai rencana dia akan pergi ke rumah orang tuanya untuk membagikan makanan yang masih banyak tersisa. Daripada terbuang, alangkah lebih baik jika dibagikan kepada para tetangga di sekitaran rumah Dharma. Sialnya, di saat menunggu ojek online di halaman gedung, Shanum malah dihampiri oleh sebuah mobil yang ternyata di dalamnya ada Mona. Mau apa Mona datang menghampiri Shanum? Pantas saja Mona bolos bekerja, ternyata dia memang sengaja mengatur rencana untuk menemui Shanum begitu tahu bahwa Zahran tak ada di apartemen. Kebetulan kita ketemu di sini, kata wanita 40 tahunan itu lalu keluar dari mobil membuat Shanum terkaget. Kenapa harus bertemu lagi? Sungguh Shanum tak nyaman dengan situasi ini. Kamu mau kemana, Shanum? Bagus ya, di saat suamimu tak ada, kamu malah keluyuran begini. Tanya Mona dengan sinis, seperti biasa. Saya udah minta izin kok. Jawab Shanum berusaha tak terpengaruh. Benarkah? Well, banyak sekali yang ingin aku obrolkan dengan kamu, Shanum. Ayo naiklah, kita cari cafe dan mari kita bicarakan soal masa depan pernikahan konyol kalian ini. Mona semakin memuakan. Shanum yang selalu bersikap sopan tuh sampai tak sudi menghormatinya. Maaf, Tante. Gak ada pernikahan konyol. Pernikahan saya dengan Bang Zai itu sah. Kami pasangan yang halal, jadi tolong jangan bicara seperti itu. Shanum berani tegas. Oh wow, di balik figure so alim dan so polos ini, ternyata memang terdapat jiwa pembangkang ya. Aku ini calon ibunya Zahran loh. Mona kembali memancing. Baru calonnya Tante. Calon itu masih menyimpan dua kemungkinan. Bisa jadi, bisa juga batal. Cek kakak, berani banget kamu. Shanum. Mona mulai kasar. Mona mencengkeram lengan Shanum lalu mendekatkan wajahnya kemudian menyeringai. Yang saya tahu, Bang Zai itu nggak suka sama Tante. Andai saja dia melihat kekasaran ini, pasti dia akan semakin gak suka sama Tante. Shanum berusaha bersikap tenang walau jujur saja hatinya gentar menatap mata Mona yang begitu mengintimidasi. Kamu lagi ngancam ya, Kamu mau mengadu? Mona masih menyeringai. Tidit, sebuah motor beratribut ojek online mendekat dan membunyikan klakson. Mungkin ojol itu melihat sesuatu yang janggal melihat adegan kasar Mona terhadap Shanum. Shanum lega, karena itu memanglah ojol yang sudah ia pesan beberapa menit lalu. Maaf, Mbak Shanum ya? Tanya ojol itu. Iya, itu saya, Pak. Jawab Shanum lalu segera melepaskan cengkeraman tangan Mona. Shanum berhasil melepaskan diri dari intimidasi Mona. Shanum langsung saja mengambil helm yang disodorkan abang ojol. Maaf ya, Tante, saya lagi buru-buru. Mari, Assalamualaikum. Pamit Shanum. Jalan, Pak. Oke, Mbak. Shanum pergi begitu saja membuat Mona meradang. Mona kesal sekali. Kamu mau war ya, Shanum? Oke, ayo kita berperang. Siapa yang bisa bermain dengan cantik? Dia yang akan menguasai keluarga Prayoga. Gerutu Mona lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Tampaknya Mona telah menganggap Shanum sebagai saingan. Padahal Shanum sama sekali tak memiliki tujuan lain selain menjalankan sebuah pernikahan yang baik dengan Zahran. Tapi Mona beranggapan kalau Shanum ingin mendominasi. Dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, jujur saja Shanum jadi kepikiran dan tak tenang.
Barusan tadi dia memang tampil berani di hadapan Mona. Tapi sebenarnya hatinya menjadi sangat takut. Fokus ke tujuan awal. Fokuslah. Jangan terpengaruh dengan siapapun. Jangan terpengaruh dengan apapun. Yakinlah kalau Bang Zah juga sedang berjuang denganku. Sanum menasehati dirinya sendiri. Neres berusaha menyangkal perasaannya. Tapi hatinya tetap dan malah semakin menggebu. Apalagi begitu ia tahu kalau Sanum adalah istrinya Zahran. Musuh yang selalu ingin ia kalahkan dalam berbagai hal. Entah kenapa, siang ini Neres ingin sekali pergi ke tempat kejadian perkara di mana ia menabrak Sanum seminggu yang lalu. Neres berharap bisa bertemu lagi dengan perempuan berhati lembut itu dan dia mendapatkan yang dia mau. Saat melintas di depan gang rumah Sanum, Neres melihat Sanum muncul dengan seorang ojol. Neres bergerak cepat dan menghadang si abang ojol sebelum masuk ke dalam gang itu. Sorry, mas. Bisa geser dikit nggak? Saya mau lewat. Seru ojol itu pada Neres yang sengaja membuat motor sportnya menghalangi mulut gang. Sanum menutup kaca helmnya dan berharap Neres tak mengenalinya. Tapi itu percuma. Duh, ngapain sih ada orang itu lagi di sini? Kenapa hari ini aku malah ketemu sama orang-orang yang gak mau aku temui? Batin Sanum dan tetap berusaha menyamarkan diri. Tapi Neres sudah terlanjur tahu, Neres tak menggubris permintaan si ojol. Bahkan Neres turun dari motornya lalu berdiri tepat di samping kiri Sanum. Gak usah sembunyi, aku tahu itu kamu, Sanum. Kata Neres mulai bersikap sedikit lebih lembut. Tak ada sapaan gue elo lagi. Oh, temannya si Mbak toh? Tanya si ojol lalu menoleh ke belakang. Kalau sudah begini, Sanum pun sudah tak bisa bersembunyi lagi. Sanum pasrah, dia membuka lagi kaca helmnya dan di momen itu, Neres tambah terpana, setidaknya kerinduannya menatap wajah teduh Sanum terbayarkan di detik itu. Anjay, tambah cakep aja nih cewek. Beneran gue suka sama dia. Neres membatin dan tak berkedip menatap wajah Sanum. Maaf ya, Bang, bisa tolong dikasih jalan lewat gak? Aku mau masuk ke dalam soalnya. Pinta Sanum pelan-pelan. Boleh gak kamu berhentinya di sini aja, biar sisanya aku yang nganterin kamu. Neres malah balik meminta, tapi masih dalam batas sopan, tak ada paksaan. Sanum jadi bingung. Apa-apaan ini? Kalau Zahran sampai tahu kan bisa jadi masalah fatal. Gak usah makasih, Bang. Tolong ya, kasih jalan lewat. Sanum memohon lagi dengan sangat hati-hati. Tapi ada yang mau aku bicarakan sama kamu, Sanum. Neres tambah sopan. Jauh dari kesan pertama beberapa minggu lalu saat di depan bilik ATM. Sanum jadi serba salah. Kalau Sanum tegas menolak Neres, Sanum takut Neres kembali ke mode ngamuk lalu membuat keonaran di gang yang tenang itu. Ya udah bicara aja di sini, Bang, silakan. Persilakan Sanum. Di sini, di depan tukang ojek ini, protes Neres. Ya, di sini. Ah, sial. Mana boleh gue protes dan marah-marah lagi di hadapan dia? Kalau gue bersikap barbar, entar dia ilfil sama gue. Pikir Neres. Cuma mau bilang maaf soal kejadian seminggu yang lalu. Ucap Neres agak kesal. Iya, nggak apa-apa. Dimaafin kok. Lain kali lebih hati-hati lagi ya, Bang. Oke. Neres berubah jadi pria yang pasrah. Ya udah, sekarang bolehkan kami lewat. Dengan terpaksa, Neres membuka portalnya. Neres menuntun motornya menyingkir dari mulut gang dan membiarkan Sanum lewat. Kelembutan Sanum mengalahkan kebarbaran dan sikap pungah berandalan kasar itu. Makasih ya, mari. Pamit Sanum dan akhirnya dia bisa lewat. Neres hanya bisa pasrah menyaksikan perempuan yang telah mencuri hatinya pergi berlalu menghilang dari pandangan. Gila, kenapa gue nggak bisa maksa dia? Kenapa gue nggak bisa menunjukkan dominasi gue di hadapan dia? Kemudian Neres pun merasa heran kenapa secara spontan dia bersikap melunak pada Sanum, padahal seperti diketahui,
Dia adalah berandal pembuat onar yang selalu memaksakan kehendak. Mungkin perasaan cintanya kali ini telah berhasil mengalahkan egonya. Cinta yang kembali akan bertepuk sebelah tangan saja, seperti yang sudah-sudah. Pertemuan singkat dengan Shanum menyisakan bekas yang mendalam sehingga Neres semakin dan semakin mendamba perempuan berhati lembut itu. Restu dibayar restu. Selesai meeting, Ilham langsung menemui Zahran yang sedari tadi menunggu dengan bosan di ruang kerjanya. Zahran terduduk malas di sofa tunggu di tengah ruang yang luas itu. Akhirnya kamu datang juga, Zah. Sambut Ilham begitu sumringah. Walau kurang perhatian, tapi Ilham sangat ingin Zahran bergabung dengan perusahaannya. Aku mau ambil kursi manajer keuangan dari kekasih jalangmu, kata Zahran to the point. Ilham duduk bergabung di sofa tepatnya di samping Zahran. Lebih dari itu, Zah, untuk permulaan, Papa akan memintamu menghandle posisi General Manager. Teja akan membimbing dan membantumu. Tak perlu tergesa, santai saja, kamu bisa bekerja sembari belajar. Sembari kita siapkan program studi untukmu. Baiklah, berarti aku berwenang menilai dan memecat para jajaran manajer di bawahku. Iya kan? Jangan berpikir untuk menyabotase Mona, Sah. Peringatkan Ilham. Zahran menanggapinya dengan senyum super kecut. Dia sudah lebih dulu menyabotase hidupmu, Pah. Open your eyes. Yang dia inginkan hanya harta dan tahta. Ini tuh sebenarnya klise. Tapi kenapa Papa bertahan dalam hal yang klise ini? Hei Zah, Papa menginginkan Mona sama seperti kamu menginginkan istrimu. Jadi, diamlah. Kamu ingin Papa merestui pernikahanmu dengan Shanum? Maka restui juga hubungan Papa dengan Mona. Tiba-tiba Ilham mengajukan syarat dan tawar-menawar. Apa-apaan ini? Restu Ilham akan bergantung pada restu Zahran? Sungguh penawaran yang memuakan. Pikir Zahran. Tadinya Papa ingin kamu menikah dengan Melissa, atau setidaknya dengan anak yang lahir dari keluarga terpandang juga. Jujur saja Papa Syak begitu tahu kamu mau menikahi seorang gadis dari sebuah pemukiman padat penduduk. Papa sudah membayangkan bagaimana masa depanmu kelak. It's okay, Papa tak akan menentangmu. Asalkan kamu juga mau menerima Mona menjadi bagian dari keluarga kita. Tutur Ilham panjang lebar. Kini pilihannya menjadi sulit. Restu Ilham memang cukup penting, tapi kalau harus merestui Mona menjadi ibu tirinya, sungguh najis. Pikir Zahran lagi. Black cardmu sudah Papa aktifkan lagi. Kalau butuh uang cash, barusan Papa juga sudah mentransfer uang padamu. Belilah handphone baru agar Papa tak kesulitan untuk menghubungimu. Kata Ilham dengan santainya. Tiba-tiba dia merasa ada di atas angin karena memberi syarat yang sulit untuk Zahran. Dan satu lagi, Teja sedang menyiapkan file-file penting yang sementara waktu bisa kamu pelajari di apartemenmu. Good luck, Zah. Pungkas Ilham. Sial memang. Zahran belum bisa membantah soal restu terhadap Mona karena itu erat kaitannya dengan restu Ilham untuk Shanum. Zahran takut kalau Ilham melakukan sesuatu yang di luar dugaan pada Shanum. Oleh sebab itu Zahran pun sementara mengalah dan tak protes. Tapi Zahran pastikan kalau dia akan mendepak Mona secepatnya dari circle keluarganya. Seperti yang diminta Zahran, Shanum tak lekas pulang dan tetap menunggu di rumah orang tuanya. Kebetulan Dharma juga sudah pulang berjualan. Begitu Dharma datang, Shanum langsung menyambut dan membantu Dharma membereskan sisa dagangannya. Tumben jam segini Bapak udah pulang? Tanya Shanum. Kepala Bapak pusing. Padahal dagangan masih banyak. Panggil ibumu, suruh dibungkusin buat dikasihkan ke panti Bu Salamah. Kalau disimpan besok pasti basi. Kata Dharma lalu duduk lemas di kursi rotan di teras rumah. Shanum merasa sedih. Ternyata bapaknya sakit dan dagangannya masih banyak. Tapi walau begitu Dharma masih berpikir untuk membagikan dagangannya secara percuma pada anak-anak panti yang ada di dekat lingkungan rumahnya. Ada apa, Pak? Lu, kok dagangan masih banyak Bapak udah pulang? Yayuk muncul dari dalam rumah dan malah langsung menghakimi Dharma dengan wajah tak suka. Ini loh, Bu,
Kepala Bapak pusing, kita bungkusin aja sisanya. Kalau disimpan besok takutnya basi dan mubazir, biar aku bantu deh. Kata Shanum dan segera melaksanakan perintah Dharma. Aduh, duh, enak aja. Maksudnya ini mau dibagikan secara percuma lagi. Baru juga bulan lalu loh kita kasih traktiran sama panti Bu Salamah. Kalau kita bagikan hari ini, besok Bapak mau jualan apa? Bapak nih suka aneh-aneh aja. Sewot Yayuk. Kalau dijual takutnya udah gak enak, yuk. Selagi masih bisa dikonsumsi, kita bagikan saja daripada besok terbuang percuma. Yayuk dan Dharma berdebat. Yang gini-gini nih yang bikin rugi bandar. Kalau begitu terus kapan kita kayanya? Pak, kapan Bapak bisa berangkat umrohnya? Yayuk masih saja sewot. Rezeki itu nggak akan habis dengan kita bersedekah, Bu. Insya Allah pasti Allah ganti dari yang lebih dari ini. Sahut Shanum. Halah, teori doang. Kamu sama bapakmu memang 11-12. Sosok En mau jadi orang dermawan. Padahal hidup kita juga serba kekurangan. Yayuk terus saja mengomel. Untung saja Dharma sudah sangat biasa. Saat Yayuk mengomel, maka Dharma akan diam saja. Kalau dilayani, sudah pasti akan jadi pertengkaran hebat. Aku akan bayar semua yang nanti Bapak kasihkan ke panti Bu Salamah. Di sana ada sekitar 30 anak kan? Aku akan bayar untuk 30 porsi. Tegas Shanum. Nah, kalau begitu ya nggak apa-apa. Yang penting ada cuan masuk. Mendengar ucapan Shanum, barulah Yayuk mau membantu Shanum membuatkan mie ayam untuk dibungkus, kemudian nanti akan dikasihkan ke panti asuhan. Yayuk, bukan sedekah kita yang membuat kita miskin, tapi sikap suwotmu lah yang menjauhkan kita dari barokah. Gumam Dharma kesal dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Setelah selesai membungkus sebanyak 30 porsi mie ayam kurang lebih, Shanum lantas bersiap untuk mengantarkannya. Tapi sebelum pergi Shanum mengambil beberapa lembar uang dari tasnya. Simpan ini, Pak, buat modal besok. Kata Shanum lalu memberikan uang itu pada Dharma. Gak usah, simpan aja. Kamu ini baru nikah, harus banyak-banyak nabung. Bapak masih ada uang simpanan kok. Tolak Dharma, tapi Yayuk menyambar. Sini, biar ibu saja yang simpan. Yayuk, udah, nggak apa-apa, Pak. Cegah Shanum agar tak terjadi keributan lagi. Apalagi Zahran tak lama muncul setelah itu. Penampilan baru Zahran memang semakin manglingi. Jauh dari kesan montir berandal yang dikenal orang-orang selama ini. Zahran datang dan langsung memberi salam pada Yayuk dan Dharma. Nah, kebetulan Bang Zah udah pulang. Aku mau anterin ini ke panti Bu Salamah sekalian pulang aja ya, Pak, Bu. Kata Shanum. Loh, suamimu nggak disuruh masuk dulu? Kata Dharma. Nggak usah, Pak. Nanti aja, lain kali. Kata Zahran. Ya sudah, aku pulang ya, Pak, Bu. Shanum berpamitan dan bersiap untuk pulang. Ya udah, hati-hati ya. Terima kasih, Shanum. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak, Bu. Assalamualaikum. Ucap Zahran. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Setelah saling pamit, Zahran dan Shanum pun pulang meninggalkan Dharma dan Yayuk yang tak langsung masuk ke dalam rumah. Mereka memperhatikan langkah Shanum dan Zahran yang semakin menjauh. Zahran juga mengambil alih kantong besar yang Shanum jinjing agar istrinya tak merasa kerepotan. Yang menghina pernikahan mereka pasti pada kejang setelah tahu kenyataan yang sebenarnya. Cibir Yayuk sinis. Termasuk ibu, kan? Sentil Dharma. Idi, ibu mah biasa aja tuh. Si Shanum memang lagi kebetulan beruntung aja. Kata Yayuk lalu melengos masuk ke dalam rumah sembari menghitung uang yang Shanum berikan tadi. Dharma hanya geleng-geleng kepala, tapi sudahlah. Yang penting Shanum bahagia, itu sudah lebih dari cukup bagi Dharma.
Setelah mengantarkan 30 porsi mie ayam ke panti asuhan, Zahran dan Sanum melanjutkan perjalanan. Abang salut sama kamu, sama bapak kamu. Dalam penuh keterbatasan, kalian masih berpikir untuk bersedekah, kata Zahran kagum. Semua itu bukan karena mampu saja, Bang, tapi karena ada niat kemauan juga. Lagian, yang aku tahu, apa-apa yang kita sedekahkan, itu sama sekali nggak mengurangi rezeki kita, sahut Sanum. Pokoknya Zahran makin salut dan makin tersanum-sanum saja rasanya. Zahran menarik jari jemari Sanum lalu menggenggamnya dengan erat, sementara sebelah tangannya berusaha tetap fokus mengendalikan setir. I love you, ucap Zahran lalu menciumi tangan istrinya itu sampai membuat Sanum baper parah. Zahran begitu manis, jauh dari kesan berandal yang melekat pada dirinya selama ini. Kok nggak balas? Protes Zahran karena Sanum diam saja. Ya, aku juga sayang sama Bang Zah, sahut Sanum kemudian. Setelah itu Zahran seolah tak ingin melepaskan lagi jari jemari Sanum dari genggamannya. Serasa dunia hanya milik mereka berdua saja. Oh ya, kamu mau beli handphone baru nggak? Tawarkan Zahran. Nggak deh, yang ini masih bagus kok. Sanum heran karena Zahran tak mengambil arah menuju ke apartemen mereka, malah belok ke kawasan pusat perbelanjaan di pusat kota. Loh, kok malah ke sini, Bang? Kita akan beli gadget baru. Habis itu, Abang antar kamu belanja hijab baru. Mau, kan? Tawarkan Zahran. Zahran makin-makin perhatian. Tahu saja kalau Sanum paling senang diajak belanja hijab baru. Dalam momen yang manis ini, Sanum sejenak melupakan sikap Mona yang kasar dan sikap Ilham yang dingin. Biarlah apa kata mereka, yang terpenting adalah kesungguhan Zahran. Pikir Sanum. Ya Allah, jodoh adalah rahasiamu. Walau awalnya terasa begitu memalukan, tapi betapa engkau telah mengganti kesabaran kami dengan sesuatu yang sangat indah ini. Terima kasih, ya Allah, jadikanlah pernikahan kami pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, harap Sanum di dalam helaan nafasnya. Pengesahan pernikahan. Dengan kartu kredit tanpa limit, Zahran bisa belanja apa saja sesuka hatinya. Membeli ponsel mahal seharga puluhan juta untuk dirinya dan untuk istrinya sampai Sanum ternganga tak percaya. Sanum pikir, harusnya Zahran tak menghamburkan uang seperti ini walau tagihannya akan ditanggung oleh Papa Ilham. Baang, apa ini nggak berlebihan? Tanya Sanum. Nikmati saja, Sanum. Jawab Zahran dengan entengnya dan sudah selesai melakukan pembayaran. Terima kasih banyak, Mas, Mbak. Ucap SPG dengan ramah. Sama-sama. Sanum masih percaya tak percaya. Kemewahan seperti ini adalah satu hal yang masih tabu untuknya. 2 ponsel super mahal senilai puluhan juta sudah di tangan lalu setelahnya Zahran menggandeng Sanum keluar dari gerai official merek ternama itu. Lebih dari cukup buat ongkos umrah Bapak. Astagfirullah, Bang Zah hedon banget, pikir Sanum. Sanum jadi ingat kalau bapaknya begitu susah payah mengumpulkan uang untuk pergi ke tanah suci. Tak sampai di situ saja, Zahran lanjut mengajak Sanum ke toko pakaian, ke toko hijab dan seakan Zahran tak ingin berhenti memuaskan istrinya. Apa yang Sanum dapatkan saat ini seperti sebuah bayaran kontan atas kesabarannya selama ini. Diuji dengan kondisi Zahran yang berada di titik terendah, tak lantas membuat Sanum menyerah, justru Sanum tetap membimbingnya perlahan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya kenapa Sanum begitu berarti bagi Zahran. Karena Sanum benar-benar penawar di saat dirinya sedang ada di titik terendah. Udah deh, Bang. Belanja hijabnya nanti aja. Malam ini kita udah menghabiskan banyak uang lo. Kata Sanum yang malah urung untuk memilih. Ya udah nggak apa-apa. Jangan cemaskan soal itu. Bahkan kalau kamu mau, aku bisa membelikan semua isi toko ini buat kamu. Tantang Zahran. Malah dia yang sibuk mengamati satu persatu motif hijab-hijab cantik yang berderet di toko itu. Bang Zah, coba yang ini.
Zahran menarik salah satu yang berwarna gelap. Itu memang bagus, dan bagi Sanum merek itu terlalu mahal untuk ukuran sebuah kain hijab. Kalau beli di toko temanku, bisa dapat 5 biji dengan harga segini, Bang. Gumam Sanum. Ada kualitas, ada harga, Sanum. Cobalah. Zahran melipat kain hijab itu menjadi segitiga lalu memakaikannya kepada Sanum dan dengan warna apapun, Sanum selalu terlihat cocok. Tambah cantik. Puji Zahran gemas. Sanum tersipu. Habis ini kita pulang ya, kata Sanum. Mau ambil berapa? 3. Selusin. Tawarkan Zahran masih saja menantang. Ih, abang, udah deh, 1 aja cukup. Lagian ini mahal banget, tahu nggak sih? Bisik Sanum. Ya udah. Mereka pun pergi ke meja kasir untuk membayarnya. Sanum merasa cukup. Belanja barang-barang mahal menjadi sebuah culture shock baginya. Sanum harus membiasakan diri dengan kehidupan para borjuis seperti Zahran. Uang pesangon yang masih utuh, Sanum simpan di dompet khusus. Dia akan menyimpannya untuk tambahan ongkos umrah Dharma nantinya. Sanum juga akan menjual ponsel lamanya dan akan ia simpan hasil penjualannya untuk tambah-tambah biaya umrah sang bapak. Padahal kalau mau, Sanum tinggal bilang saja pada Zahran. Pasti Zahran akan memenuhi biaya keberangkatan sang mertua tanpa banyak pertimbangan. Tapi Sanum masih saja merasa segan dan lancang jika minta banyak hal pada Zahran. Semoga 1 atau 2 bulan lagi jumlahnya cukup buat nambah-nambah ongkos umroh bapak. Ucap Sanum lalu menyimpan dompet itu di dalam laci. Setelah itu Sanum memandangi ponsel barunya. Bang Zah, kamu tuh fleksibel banget ya. Hidup susah oke, hidup mewah oke. Sementara aku beneran masih syak dengan semua ini. Gumamnya dan hanya geleng-geleng kepala. Ting tong, ting tong. Tak lama terdengar suara bel menggema. Ada tamu? Siapa yang datang? Sanum jadi ragu. Jujur saja, tiba-tiba Sanum takut kalau itu adalah Mona. Ting tong. Belnya terus bergema. Sanum pun beranjak dari kamarnya dan membukakan pintu walau hatinya benar-benar meragu. Semoga bukan Tante Mona. Harapnya sebelum membukakan pintu itu. Apalagi di apart hanya ada dirinya karena Zahran sudah mulai resmi bekerja sebagai seorang GM General Manager di kantor perusahaan papanya. Selamat siang, Saudari Sanum. Sapa orang yang datang. Seorang pria berdasi dan sangat asing bagi Sanum. Selamat siang, maaf, Anda siapa ya? Tanya Sanum terheran-heran. Saya Agung, kuasa hukum saudara Zahran. Orang itu menyodorkan tangan untuk berkenalan dengan Sanum, tapi Sanum membalasnya dengan katupan tangan sebagai tanda kalau dia tak bisa membalas jabatan tangannya. Oh, saya Sanum. Oh iya, maaf, tapi saya diminta oleh saudara Zahran untuk mengambil berkas-berkas dan surat tanda pernikahan siri kalian karena saya diberi kuasa untuk mengesahkan pernikahan siri kalian ke pengadilan agama. Jelaskan pengacara itu. Mendengar hal itu, Sanum sangat senang. Ternyata Zahran begitu serius untuk mengurus pengesahan pernikahan mereka. Oh begitu ya? Baiklah silakan masuk Pak. Biar saya siapkan dulu berkas-berkasnya. Saya tunggu di sini saja. Tiba-tiba pengacara itu jadi segan setelah mengetahui kalau istri kliennya adalah seorang muslimah yang taat. Gak apa-apa, biar saya telepon Bang Zah kalau saya menerima tamu saat ini. Silakan masuk. Baiklah. Akhirnya pengacara itu mau masuk dan menunggu Sanum menyiapkan syarat-syarat pengajuan pengesahan pernikahan ke pengadilan agama. Selain berkas tertulis, salah satu syarat juga harus menghadirkan 2 orang saksi pada saat pernikahan siri itu dilaksanakan. Tanpa melibatkan Sanum, Zahran telah meminta Pak RT dan Bu RT untuk menjadi saksi ke pengadilan. Pak RT dan Bu RT sampai merasa percaya tak percaya kalau pernikahan yang dilaksanakan di teras rumah mereka kala itu kini akan segera menjadi pernikahan yang sebenar-benarnya.
Dia ngasih amplop buat ongkos kita ke pengadilan. Kirain cuma 100.200.000. Lihat ini, Bu, dia ngasil 2 juta loh. Kata Pak RT pada istrinya yang julid minta ampun. Menerima kenyataan itu, Bu RT semakin kepanasan saja. Dia kira Sanum akan melarat setelah dinikahi Zahran. Ternyata jauh dari dugaannya, kini Sanum telah mengukuhkan dirinya sebagai istri anak konglomerat. Kok bisa-bisanya ya si Sanum dapat mujur kayak gini? Tadinya ibu kira hidupnya si Sanum bakalan makin belangsak setelah dikawin sama berandalan itu. Cibir Bu RT dengan rasa iri dengki yang menjalar di dalam hatinya. Itulah namanya jodoh, Bu. Harusnya seluruh warga minta maaf sama mereka. Bapak rasa ini cukup menjadi bukti nyata kalau Sanum itu memanglah gadis baik-baik yang kena fitnah kita semua. Berkat kesabarannya, dia diberi kehidupan yang sempurna ini sama Aluh. Siapa yang menyangkakan kalau ternyata pemuda berandal itu adalah anak orang kaya? Heli, palingan juga pernikahan mereka gak akan berlangsung lama. Berandalan itu pasti serius gak serius sama pernikahannya. Apalagi dia itu orang tajir melintir. Pasti si Sanum ujung-ujungnya bakalan dijadiin keset di keluarga itu. Hus, Ibu, kok bicaranya sinis terus sih? Harusnya pemuda itu berjodoh sama anak kita. Kalau tahu begini, pasti Ibu kawinkan saja si Zahran sama Tanya. Astagfirullah, Bu, Ibu kok bicaranya makin ngawur aja. Ayo kita siap-siap. Kita pasti udah ditunggu buat bersaksi di pengadilan agama. Ayo. Bu RT tetap julid. Hatinya panas sekali. Dia merasa semakin iri dengan kehidupan baru Sanum. Pengajuan pengesahan pernikahan sudah Zahran serahkan pada kuasa hukumnya dan tinggal menunggu keputusan pengadilan. Jika sudah disetujui, maka keduanya akan mendapatkan surat nikah resmi dan pernikahan mereka legal secara hukum tanpa harus melakukan akad nikah kembali. Kejutan apa? Ping. Di saat sedang mumet